Bapak Ibu sekalian, agenda hari ini kita akan membicarakan tentang visi dan misi dari Manpak Bogor. Ini sudah ada sekitar 2 dekade ya, sudah 10 tahun ya, ya sudah lebih mungkin. Jadi perlu ada penyegaran kembali dan kemudian juga perlu ada revisi karena ada masukan dari asesor kemarin tentang visi itu harus terjangkau dan visi itu periodenya harus dicatat. Untuk itu Pak Asep, Pak Hasim jelas? Jelas. Bu Epi jelas? Oke. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu masukan dari asesor adalah harus jelas poin-poinnya. Maka ada 3 alternatif di bawahnya. 3 alternatif ini adalah yang kita usulkan. Apakah mungkin di luar ini? Sangat mungkin. Maka dari itu saya minta pandangan dan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian tentang visi misi kita. Maka saya bacakan dulu ya. Kalau nanti ada yang tidak jelas. Visi yang pertama itu yang sudah ada sekarang itu adalah terwujudnya madrasah yang berkarakter dan berkualitas dengan berlandaskan imtak dan iptek. Nah itu yang sudah sangat lama sekali kita pakai. Nah kemudian usulannya adalah yang pertama, membentuk siswa berprestasi dengan berlandaskan imtak dan iptek pada tahun 2027. Yang kedua, membentuk siswa berkarakter dan berkualitas pada tahun 2027. Ini ingin apa? Karakter itu sudah mengambil dari imtak, gitu. Berkualitas itu sudah mereduksi kalimat iptek. Nah, jadi lebih ini lagi. Tapi apakah setuju atau tidak ya silahkan ada di sini forumnya. Yang ketiga adalah membentuk siswa berkarakter Islami dan berdaya saing di era global pada tahun 2027. 3 itu yang diusulkan oleh panitia. Kalau ada kalimat yang bagus, visi yang bagus, silahkan diusulkan kembali. Kalau tidak pun silahkan setuju pada yang nomor berapa. Om sedang direnung ya, silakan Pak Intan. Mungkin sekarang kan dikembangkan ya, itu moderasi beragama. Alangkah baiknya misi yang sekarang itu mengarah ke sana dengan kata berbudaya. Berbudaya itu artinya kita toleransi terhadap keadaan di sekitarnya. Mungkin itu saja sih yang saya mau usulkan gitu. Jadi karena kita itu yang sekarang itu kan digambar-gemborkan masalah moderasi beragama, di situ cuman ada imtak dan iptek. Jadi tidak ada arah tujuan ke berbudayanya gitu. Nah, pendidikan globalnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pantan mengusulkan tentang bahwa sekarang ini sedang digemborkan tentang apa tadi? Moderasi beragama. Nah, kalimat moderasi itu dimasukkan ke dalam kalimat berbudaya gitu. Jadi mengusulkan kalimat berbudaya masuk ke dalam visi misi seperti itu. Terima kasih, kita catat dulu. Nah, ya kalau bagusnya sambil dibikin teks kalimatnya, budayanya gimana? Gitu. Ada usulan? Ya, kalau menurut saya sih karena itu datanya terakhir, berarti di terakhir Pak. Ya terakhir Pak.
ini tambahan dari Pantan. Sebelum ini kita jadikan, ada sanggahan dulu tidak terhadap kalimat berbudaya itu? Apakah itu ada bentrok dengan kalimat karakter? Nah, gitu. Kalau tidak nggak masalah. Iya. Semakin ditambahin kalimat itu, semakin repot ngapalnya. Gitu. Iya. Oke. Pemaul? Dikerucutkan dulu pimpinan sidang, Pak. Dikerucutkan dulu barangkali dari 3 poin itu yang Anda ajukan. Kira-kira di sini munculkan mana yang akan kita bahas secara ini, apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Boleh dikerucutkan begitu. Sehingga disitulah nanti poinnya yang akan direvisi secara mendalam. Setuju? Ya, terima kasih Pak Suryani atas usulannya. Tadi dari yang pertama dulu, Pantan kira-kira berbudaya itu dimasukkan ke nomor 1, 2, 3. Kalau setuju yang begitu berarti? Kalau karakter itu kan sekarang udah bukan KPK lagi ya. Kurikulum Balita Baheula. Ya nama udah masuk kurikulum merdeka. Maka karakter itu sudah nggak cocok kalau menurut saya. Lebih cocok itu berbudaya gitu. Jadi budaya itu maksudnya kemana? Yang dari 3 ini? Mau menurut Pantan? Dari yang ketiga itu membantu siswa mempunyai Ya, jadi nanti referensinya Pantan sekaligus mengusulkan kalimat berbudaya, sekaligus memilih dari 3 ini yang mana gitu. Nanti kita kerucutkan ke sini. 1. 1, 2, 3. semuanya kan ada berkarakternya ya. Nomor 1 mungkin kali Pantannya maksudnya ya, karena Pantan nggak suka kalimat karakter ya. Iya, saya Oke. soalnya orang tidak berkarakter. Ya udah, berarti membentuk siswa berprestasi dan berbudaya. Betul. Oke, berarti cut di bawah. Ya, oke. Itu Pantan memilih yang 1. Oke, baru 1 orang untuk memilih yang 1 dan menambahkan kalimat berbudaya. Pantan mendingan dimasukin ke nomor 1 apa mau bikin ke 4? Masukin nomor 1 aja. Biasanya berbudaya itu bersanding dengan berprestasi. Bersandingnya. Oke, setuju ya udah. Berarti setuju di nomor 1 Pak. Untuk siswa berprestasi dan berbudaya. Oh, setuju ya. Oke, baru 1 orang, yaitu preferensinya untuk ke nomor 1 Pak Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lila. Pak Mau setuju, bagus. Oke. Ya, menurut pemahaman saya, yang namanya visi madrasah itu lebih ke umum madrasahnya ya. Kalau yang diusulan ke bawah itu lebih ke siswa. Nah, saya lebih setuju visi itu yang kayak yang atas gitu kalimatnya ada terwujudnya madrasah. Kalau yang di bawah kan lebih ke membentuk siswa. Tapi dari terwujudnya madrasah yang apa nanti gitu kan, maka nanti kita pilih di indikatornya. Misalkan terwujudnya terbentuknya siswa yang berkarakter pada tahun 2021 misalkan. Nah, itu indikator dari menuju madrasah yang berkualitas, berbudaya dan lain sebagainya kan nanti gitu. Itu pemahaman saya yang mengenai visi madrasah. Jadi tidak lebih ke khusus membentuk siswanya, tapi kita harus mewujudkan madrasah itu seperti apa. Nanti kita urutkan dengan indikator-indikator untuk menuju madrasah yang apa yang akan kita setujui. Terima kasih. Sekaligus kalau ada usulannya berarti kalimatnya bagaimana? Belum terpikirkan. Yang penting terwujudnya madrasah yang apa nanti kita sepakati gitu. Ya, boleh. Jadi kenapa ada draft di bawah itu adalah
kalimatnya ke siswa karena di dalam ekspos akreditasi itu salah satu asesor menyatakan bahwa ke kalimatnya ke siswa itu artinya ke madrasah gitu. Tapi itu kan usulan ya. Memang pemahaman kita juga sepakat bahwa ya kalau madrasah di dalamnya ada siswa juga dong gitu. Karena siswa bagian dari madrasah. Kalau madrasah terwujudnya itu kualitas, berarti siswanya kualitas, gurunya kualitas, yang lainnya kualitas, kan gitu. Itu argumen kita. Tapi argumen asesor katanya lebih spesifik seperti itu. Tapi memang nggak kekuasaan forum tertinggi. Untuk memperkuat Pak Agus, kira-kira apakah kita menggunakan terwujudnya madrasah atau menggunakan membentuk siswa? Itu kayaknya perlu diangkat lagi di sini. Mundur sedikit sebelum kira-kira mau fokus ke terwujudnya madrasah atau mau ke siswanya di kalimatnya. Saya minta ininya dari satu orang lagi. Pak Ayat, silakan Pak Ayat. Baik, saya lebih setuju karena memang itu visi madrasah. Saya lebih cenderung memang menggunakan kata madrasah. Terbentuknya terwujudnya madrasah yang seterusnya ya, saya nggak melihat. Nanti tinggal dijabarkan itu pada indikator visinya. Saya lebih cenderung pada menggunakan kata madrasah, nanti operasionalnya itu pada indikator visinya gitu, operasionalnya. Ya. Mungkin gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ayat. Pak mau tadi? Betul kata Pak Ayat. Jadi kalau yang visi itu sifatnya lebih global Pak. Jadi nanti bisa diturunkan ke misi. Dan misi kalau perlu nanti ada indikator-indikator yang bisa dicapai dalam kedepannya. Oke, siap. Ya. Jadi kalau divisi sudah ada spesifikasi ke kata kerja atau ke tujuan spesifik, itu kayaknya udah terlalu dangkal gitu. Justru di visi itu harus lebih bersifat global gitu, yang mewakili segala sesuatu yang akan kita capai di misinya gitu. Terima kasih Pak Ayat. Is the best. Saya mau ada tanggapan dari tim asesor kemarin. Yang dengar itu gimana? Yang silakan. Sambil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai visi, waktu itu ada kritikan mengenai kata madrasah itu sendiri. Karena kan visi itu sebenarnya adalah tujuan utamanya dan kaitannya sebenarnya harus berhubungan dengan subjeknya, yaitu siswa seperti itu. Jadi memang istilah siswa di dalam visi itu memang harus dicantumkan pada saat itu. Dan memang menurut saya jika visi itu harus tampak subjeknya, kan membentuk siswa berprestasi gitu. Karena gini, walaupun di sini ada siswanya, peran guru di mana? Peran guru adalah tugasnya membentuk siswa tersebut untuk berprestasi, misalkan untuk berbudaya dan juga berdasarkan IPTAK dan IPTEK. Jadi guru itu sendiri yang memang harus mengajarkan hal tersebut kepada siswa. Jadi memang sudah mencakup secara keseluruhan gitu. Baik. Ya. Itu jadi ada usulan yang tadi saya sampaikan dari asesor seperti itu. Tapi saya bilang kembali lagi, ini disinilah tugas saya untuk mengangkat ini. Dari kita, pengetahuan kita dan keinginan kita itu adalah seperti madrasah, tapi ada usulan kemarin dari itu seperti itu. Nah, itu bagaimana? Ya, tadi 31 saya minta tambahan lagi. Ya, sebagai peserta berhak.
Kalau menyikapi sumber tanggapan gampang aja Bu. Permintaan asesor seperti itu harus ada subjek di dalamnya. Kita tambahkannya kalimat misinya. Misi itu kan tujuan, misi itu capaian, kan gitu. Terwujudnya madrasah dan siswa yang berkarakter, nggak segitu. Dan berkualitas dengan berdasarkan intak kan, udah beres. Kudu siswa nama, saya amat. Secara umum memang madrasah itu melingkupi semuanya, baik itu ada PTK, siswa, dan unsur semua pegawai itu di dalamnya. Kalau berbicara terwujudnya madrasah itu lingkupnya kan semua. Jika memang kritikan asesor kemarin harus tujuannya arahannya apa terhadap siswa, kita tambahkan aja gimana gitu. Terwujudnya madrasah dan siswa yang berkarakter dan berkualitas dengan berdasarkan intak dan intek. Mungkin saran saya itu aja. Oke, terima kasih Pak Nano. Jadi Pak Nano memberikan satu sintesis sebenarnya, tesis, antitesis, sintesis, menggabungkan itu. Tapi apakah itu juga menjadi solusi? Belum tentu juga, karena bisa jadi ada pendapat lain bahwa terlalu bertumpuk gitu. Ya sekolah itu artinya siswa juga kan gitu ya gitu. Oke, ada dua di sini. Oh, yang bagus lagi, silakan. Pemahaman manusia berbeda ya. Kalau pada dasar mungkin ingin ke siswanya. Saya kira kalau madrasah terlalu luas, berarti kalau kita ingin dijual ke siswa supaya apa ke depannya, diganti kalimat aja seperti kata Pak Lalu tadi, bukan membentuk siswa gitu ya. Kalau membentuk itu udah pekerjaan ya, tapi yang namanya visi itu impian kita. Kalau namanya impian kan bisa terlaksana atau tidak. Ya bisa saja visinya membentuk siswa itu diganti dengan terwujudnya siswa atau terbentuknya siswa yang dan seterusnya, atau misalkan terbentuknya siswa berprestasi dan berbudaya. Ya. Oke. Jadi lebih ke impian kita untuk itu. Masuknya sih balik. Masuk seperti itu. Ya. Supaya kita punya pijakan ya, seperti yang digariskan tadi oleh Pak Suryadi, segala sesuatunya harus ada landasan hukumnya. Nah, saya kebetulan buka di para pakar pendidikan bahwa visi itu adalah mendeskripsikan tujuan lembaga, mendeskripsikan tujuan lembaga. Itu kata saya ini. Iya betul. Jadi mendeskripsikan tujuan lembaga. Nah, bagaimana kita sepakat di sini kalimat apa yang enak untuk mendefinisikan tujuan lembaga yang akan kita capai gitu. Betul. Ya, pada dasarnya semuanya sudah merujuk ke situ. Cuma nanti karena ada saran dari kemarin asesor ya, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan landasan hukum ini gitu kan, sebagai patokannya. Sedangkan kalau misi adalah mendeskripsikan rencana apa yang dilakukan oleh lembaga itu, rencana apa. Kalau tadi tujuan apa yang ingin dicapai sebagai puncaknya gitu. Kalau tadi visi, yang misinya adalah mendeskripsikan rencana apa yang akan dilakukan. Jadi pointer-pointer yang lebih spesifik gitu. Kalau menurut tafsiran saya gitu. Ini gambaran saja Pak ya, supaya kita nanti tidak terjebak oleh hanya sekedar mengadopsi dari keinginan asesor, kita terjebak kepada kesalahan yang lebih fatal lagi sebagai garis tengahnya gitu Pak. Punten terus. Ya, baik. Jadi Pak Agus tadi terima kasih usulannya. Jadi lebih kalau memang mau fokusnya siswa, yang bagus dulu ya. Kalau memang mau fokusnya siswa, jadi jangan kata kerja, ya kayak gitu. Tapi sudah aja ujungnya, mimpinya sudah jadi gitu kan, terbentuknya siswa yang itu saya kira win-winnya ya, seperti itu. Yang kedua, untuk mau visi itu kan mencerminkan apa tujuan dari lembaga itu. Nah, di kurikulum sebelumnya itu bahwa sebelumnya tentang bahwa siswa itu lulusan standar pembangunan SKL ya.
SKL menjadi yang utama. Nah, itu sebetulnya juga sama dengan kita. Lembaga yang saya dengar kemarin, utamanya lembaga madrasah itu apa sih? Pasti siswa, gitu. Jadi untuk agar siswa itu berkualitas, maka gurunya berkualitas, itu kan layanannya bagus, fasilitasnya lengkap, itu otomatis semuanya ke sana. Jadi bisa ditafsirkan dua. Kalau lembaganya bagus, bisa jadi siswanya. Tapi orientasi pemerintah sekarang kemarin dari SKL yang diutamakan itu adalah ke siswanya. Itu menunjukkan bahwa benar-benar fokus ke siswa, gitu. Jadi nanti ke guru, ke teknik, ke fasilitas itu mengikuti tentang siswa yang utamanya. Jadi saya kira sini udah mulai ketemu. Yang Pak Agus itu udah bisa dipahami ya. Jadi ke siswa fokus, tapi jangan kata kerja, tapi kata hasil seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana saya tawarkan lagi? Jadi kalimat yang 3 itu kita turun ke bawah lagi. Bukan membentuk siswa, tapi terbentuknya siswa, seperti itu. Bagaimana? Setuju tidak? Ya. Setuju ya? Sebentar. Jadi karena ketika kalau sudah terbentuk, ya itu berarti sudah beres. Yang perlu diingatkan adalah yang pertama menghilangkan madrasah. Jadi misi yang kemarin itu sudah lama, sudah 12 tahun lebih. Dari 2008 berarti 12-14 tahun. Itu yang zaman Pak Opik itu udah. Jadi nggak berubah-berubah. Jangan sampai kita berlama-lama membahas yang 3 kali balik lagi ke atas. Seperti di Badega dulu kemarin ya. Jadi berdebat habis-habisan sampai malam, tapi ujungnya terwujudnya madrasah. Nah, sepakati dulu bahwa kata tadi saya menimpali Pak Agus bahwa siswanya oke. Nah, sekarang sepakat udah ya. Siswanya udah sepakat bahwa yang madrasah dibuat muncul. Memang visi harus berubah, paling tidak 5 tahun. Makanya di sini ada tahun 2027. Tahun ini sebagai tolak ukur bahwa visi misi kita ini tercapai gak sih gitu loh. Selama ini kita nggak tahu nih madrasah terwujudnya madrasah ini tolak ukurnya sudah tahu visi misinya ada, misinya sudah ada. Tapi kan tidak dikasih tahu sehingga tidak usah dirubah karena ya boleh saja sepanjang masa. Tetapi kan masa berubah, orang berubah, pikiran berubah. Nah, oleh karena itu sekarang sudah sepakat siswanya, tadi udah kalimat siswanya udah sepakat, tinggal katanya. Nah, dari 3 poin tadi, apa yang perlu dipastikan mana? Apakah nomor 1 kalimat berbudaya bisa saja misalkan terbentuknya siswa berkarakter diganti dengan berbudaya, karena berbudaya itu berarti di dalamnya ada berkarakter bisa. Dan berkualitas pada tahun 2027. Kalau saya lebih cenderung kepada yang simpel gitu loh, yang gampang dihafal. Karena ketika kemarin kita diuji oleh pengawas, saya yang sudah bertahun-tahun di sini, pas diajar misi itu masih nyontek gitu loh. Jadi tidak meresap gitu bahwa misi karena apa terlalu panjang. Ya kalau diuji semuanya sama juga kan gitu ya. Pasti visinya apa? Nah, jangan sampai visi itu tidak nempel di pikiran kita, tidak nempel di hati kita, sehingga susah untuk kita aplikasikan. Oleh karena itu carilah yang terpendek. Kalau di Telkom, kalau di gas itu membersihkan bumi gitu kan, mengheningkan. Nah ini jadi kalimat-kalimat yang memang sangat booming gitu, mudah dihafalkan. Kalau Telkom tuh committed to you itu Telkom. Jadi dia visinya punya itu, berkomitmen untuk Anda. Nah, kita juga sama tadi. Kembali ke tadi yang Pak Maul juga ya. Tujuan kita, cita-cita kita, impian kita. Nah, silakan ya disepakati dulu yang 3. Kalau siswanya tadi udah sepakat, tinggal kata membentuk, apakah diganti terbentuk. Nah, kemudian sekarang juga berbudayanya. Dihitung aja satu-satu Pak. Berbudayanya sepakat nggak? Sepakat. Apakah berkarakter diganti berbudaya? Jangan sampai panjang tetap gitu loh. Apakah berbudaya itu masuk karakter dalamnya berbudaya? Itu juga perlu. Jadi simple aja gitu. Kalimatnya simple. Kalau memang berbudaya mencakup berkarakter, ya sudah. Tapi kalau berkarakter juga masuk ke dalam berbudaya, ya sudah. Berbudayanya nggak usah. Gitu. Ya, salah satunya gitu diantaranya. Itu ya. Terima kasih. Pak Ade
Terima kasih Pak Sur. Ya alhamdulillah belum. Menyikapi kurikulum merdeka yang digadang-gadang itu kan adalah siswa memiliki kemandirian, ya bukan hanya sekedar bisa paham tapi mandiri yang saya tangkap gitu, ya kan, life skillnya harus tampak gitu. Kenapa kita tidak menghadirkan kata mandiri digandengkan dengan tadi berprestasi, mandiri dan berbudaya. Jadi tiga kata ini yang simpel kata Pak Suryadi supaya bisa benar-benar dicerna oleh kita sebagai pendidik, juga dicerna oleh siswa. Berprestasi, mandiri dan berbudaya. Nanti diterjemahkan ke dalam indikator visi dan misinya. Oke. Iya mau usulan. Ya. Oke, siap. Oke, kita mulai melangkah lagi. Ini sudah ada bahan baku ya. Ada bahan baku untuk kita putuskan, langsung kita putuskan. Yang pertama tentang siswanya itu ya, itu terwujud atau terbentuk. Saya langsung aja minta suara ini. Terbentuknya siswa. Oke, terbentuknya siswa. Terbentuknya siswa, setuju? Belakang? Oke. Terbentuk. Jadi kalimat terbentuk, membentuk itu akan peserta didik sama siswa. Tadi dulu kalimat itu jelas. Oke, kita akan mengganti kalimat membentuk dengan terbentuk. Kemudian objeknya siswa atau peserta didik. Lebih mudah, lebih mudah. Ketika mempertanyakan kata peserta didik itu udah dua buah kata. Itu juga mempengaruhi pikiran kita. Kalau menggunakan kalimat peserta didik dengan siswa menjadi salahnya apa? Ada yang salah nggak? Saya sih kemarin pas ini ya Pak, Latsar Pak, Latsar itu kan saya juga mengajukan objeknya itu siswa ya Pak ya. Tapi ternyata sama pembimbing dan penguji itu siswa itu sudah harus diganti Pak diksinya. Tapi saya sebetulnya kalau secara keilmuan mungkin Pak Ayat dan Bu Muzam, Bu Wahdah lebih tahu. Tapi kalau misalkan secara baku itu sudah baku peserta didik Pak. Terus barusan dari Pak Agus bisik-bisik kalau siswa itu khawatirnya siswi nggak termention gitu Pak. Kalau peserta didik itu kan general, itu sih Pak. Betul Pak. Jadi konotasinya agak negatif kalau siswa, kalau pernah saya dibaca di linguistik bahasa Indonesia. Oke, ya sudah mulai mengerucut. Ada yang masih menggunakan siswa? Tidak ya, peserta didik ya. Oke, kita akan menggunakan kalimat dalam visi ini adalah peserta didik. Nah, kemudian nilai-nilainya, ini nanti kita rangkai ya, ujung ya. Nilai-nilainya itu tadi apakah berkarakter itu setuju diganti seperti usulan Bantan dengan berbudaya? Bisa masuk nggak tuh? Berbudaya itu artinya berkarakter masuk dalam situ. Yang kedua juga usulan Pak Maul ada kalimat, dimasukkan kalimat tentang mandiri. Nah, seperti itu. Dan prestasinya ini tetap dipertahankan seperti itu. Poin-poin nilai apa saja yang akan jadi pertanyaannya sekarang, poin-poin apa saja yang akan dimasukkan ke dalam visi misi terhadap hasil dari peserta didik kita? Ya, silakan. Menyesuaikan dengan perkembangan sistem pendidikan nasional terbaru kita. Nah, terkait dengan perubahan pada kurikulum di pendidikan nasional, kita kan pakai kurikulum merdeka kemarin itu. Poin dari kurikulum merdeka adalah siswa memiliki kompetensi dan karakter. Jadi kalau saya boleh mengusulkan tetap ada kata karakternya gitu,
yang menunjukkan bahwa visi sekolah kita itu sesuai dengan perkembangan pendidikan di Indonesia yang terbaru seperti itu. Dan juga kalau di sana itu ada syaratnya visi juga harus memberikan sesuatu tujuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi di era abad 21 gitu. Nah, itu kalimatnya apakah ada yang menyesuaikan atau tidak gitu. Artinya intinya adalah kita jangan membuat visi yang ketinggalan zaman gitu. Makanya mungkin kalau saya lebih cenderung ke kata karakternya dibanding berbudaya, karena bisa lebih lebih bisa masuk ke kurmernya, bisa masuk ke lebih ke umumnya gitu. Tapi maka saya dikembalikan ke forum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalimat poin dari Bu Yuli yaitu ada karakter dan teknologi ya. Kemudian nanti dari Pantan juga koma lagi budaya. Nanti kita bahas lagi nih. Yang penting poin-poinnya dulu kita kumpulkan ya. Dari Pak Maul itu mandiri gitu. Sampai situ tugas kita mengumpulkan. Dari poin-poin ini ada yang ditambahkan atau cukup? Langsung aja. Ya, Pak Ayat, mangga. Ini kalau saya KBBI bahwa berbudaya itu mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Artinya enggak ada karakter di sini. Kami belum memprinsipkan kalau belum memprinsipkannya kata karakter di sini. Kalau mengatakan budaya, karena budaya tidak include dengan karakter. Budaya hanya dia mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju, jadi tidak ada karakternya. Jadi tolong disisipkan kata karakternya di sini. Karena kita lembaga Islam, tentunya harus ada yang Islami atau apa aja. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ayat. Jadi usulan Pantan tentang budaya itu tidak untuk menghilangkan karakter Pantan. Walaupun Pantan tidak suka dengan kalimat karakter, tetap di sini bersepakat. Di sini ada yang menginginkan untuk karakter itu tidak bisa diganti dengan budaya. Jadi tetap saya masih tuliskan poin tentang karakter di situ. Kembali pertanyaannya dari 4 ini budaya itu ya budaya sama ini mandiri. Ya, Bu Mujab. Jelas berbeda. Di sini saya dapatkan kalau nilai karakter itu terdiri dari religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Jadi memang budaya berbeda dengan karakter. Nah, menurut saran saya bisa jadi dimasukkan, misalkan terbentuknya siswa peserta didik berkarakter dan berbudaya. Memang berbudaya ini kan dihubungkan dengan kurikulum merdeka saat ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sudah itu ada poin bahwa untuk memperkuat tentang karakter tidak bisa diganti dengan budaya. Oke, kita maju selanjutnya dari keempat ini. Oke, kita prinsipnya adalah semakin sederhana, semakin bagus, gitu ya. Dari keempat ini kira-kira ada yang bertumpuk nggak nilainya, gitu. Kalau nilainya ada yang bertumpuk, diusahakan semaksimal mungkin hilangkan. Yang pertama untuk kefleksibelan dan mudah diingat, gitu. Jadi saya tidak menerima lagi tentang usulan nilai ya. Ada lagi usulan nilai tambahan dari 4 ini? Jadi nilai ini kita harus semua jaga. Ya, karakter, teknologi, budaya, mandiri. Apa yang telah dilakukan oleh teman-teman kita zaman kemarin, tahun kemarin, kita masukkan ke sini. Terbentuknya siswa mulia. Jadi mudah menghafalnya apa yang diinginkan oleh warga madrasah, bahwa kemarin pimpinan sidang bilang apakah mau dibuang mulia ini, masukkan ke situ udah menjadi nilai.
maju, unggul, inovatif, luhur, akhlakul karimah, udah semuanya ada di situ. Berarti terbentuknya siswa mulia pada tahun 2027. Beres. Oke, jadi semua nilai ada di dalamnya. Oke, terima kasih ya. Ini berpanjang-panjang dulu sengaja, itu di akhir aja supaya. Jadi jangan sampai mulia ini hilang, kan tadi mau dihilangkan gimana? Masuk ternyata. Ya, oke. Enggak, belum ini baru. Iya. Belum. Mulianya mulia yang ini kan itu. Artinya mewujudkan bahwa orang lain nanti kok cuma mulia doang. Inilah kepanjangannya gitu. Maju, unggul, luhur, inovatif dan akhlakul karimah. Saya pikir seperti itu ya supaya lebih lebih mudah lah, simple, mudah dihafalkan. Jadi langsung saja terbentuknya siswa mulia tahun 2027. Udah hafal itu sekarang juga gitu ya. Daripada panjang asal tengenah ya genakeun we gitu kan. Oke, baik. Ya begitu. Ini usulan ya. Ini usulan. Apakah keempat nilai itu kita mau reduksi ke dalam kalimat mulia atau tidak? Saya minta suaranya. Kita ditambahkan menuju ilahi. Setuju? Pak Maruf setuju untuk direduksi ke mulia? Ya. Pak Ayat setuju? Pak Agus setuju. Baik. Jadi ya silakan Pak Ayat. Mulianya. Oke. Nanti kita teknis ya. Teknis. Iya, itu selanjutnya nanti. Yang penting kita mau sepakati dulu nilai-nilai yang kita inginkan itu kita reduksi ke nilai mulia. Ya, setuju tidak? Setuju. Setuju. Baik. Ganti mana lu semua? Mulianya maju, unggul, lincah. Baik, sudah mengkerucut. Kemudian kalau untuk tahun itu pakai ya, karena memang ada usulan dari asesor bahwa visi itu harus pakai tahun karena target kita untuk sampai kapan. Tapi kita buka di forum ini, silakan yang tidak setuju untuk mengeluarkan argumennya. Baik. Kalau harus pakai tahun ya harus pakai begitu. Ya. Jadi di dalam rekomendasi itu harus jelas ini mau dicapai berapa. Jadi setelah itu nanti sudah bisa diganti lagi. Makanya kenapa harus review setiap berkala 5 tahun atau berapa tahun kita diganti. Oke, tidak ada ini ya, tetap dipakai ya. Oke, kalau dipakai berarti ada poin di sini. Yang pertama adalah kalimat tentang terbentuk, kemudian peserta didik, kemudian mulia dan tahun. Oke, dari kalimat-kalimat itu silakan siapa yang mengusulkan redaksi isinya. Berarti dibikin enter. Terbentuknya peserta didik yang memiliki karakter mulia pada tahun karena itu singkatan Pak. Jadi terbentuknya peserta didik yang mulia karena begitu aja udah. Karena mulia itu kan dijabarkan satu persatu. kalau dijabarkan satu persatu jadi panjang. Iya nanti dia kan dikata gitu. Iya. Oke ya ini kita mulai tadi ada usulan pakai kutip, pakai tanda kurung segala macam atau dijabarkan. Sekarang kita masuk ke situ. Silakan yang mau mengusulkan kalimatnya bagaimana Pak? Iya.
setiap nilainya. Ini mulia atau di ini dipecah? Sebentar dulu. Iya. Iya, kita ini untuk mencari untuk menentukan redaksi. Redaksi itu yang tertulisnya. Bukan itunya, karena kita semua sudah tahu yang mulia itu artinya apa gitu. Redaksinya itu mau dijabarkan atau disingkat mulia. Bentar, satu-satu dulu. Bu Mujang. Ada gurung-gurung singkatannya. Bu Yuli? Mulianya dulu. Ya. Panjangannya. Bu Astrid? Nah, mulianya dulu, baru nanti nilainya Bu mana? Jabatan terakhir. Dua ya. Mulia dulu baru nilai, ada nilai dulu baru mulia. Ini dua. Silakan. Atau bahkan nggak perlu pakai jabatannya, boleh silakan. Ya, Pastor. Kalau sekarang digambarkan lagi, sama aja mengingatkan itu. Iya, mengingatkan itu. Artinya tidak simpel kembali. Ini kan menambahkan mulia untuk mengadopsi atau mengakomodasi apa yang telah menjadi pikiran sebelumnya, bahwa ada sesuatu kata yang membuat anak-anak semua kita ini mudah menghafalnya. Ketika menyebutkan mulia, semua orang mudah menghafalnya. Baru dirincikannya nanti dalam definisinya. Silakan dirincikan bahwa mulia itu adalah pertama siswa agar menjadi maju, memberikan pengetahuan yang berkemajuan, seperti itu. Jadi saya lebih cenderungannya itu tadi, karena memang kita mau simple supaya mudah, tidak berkelek-kelek di dalam menghafalnya pun, maka langsung saja terbentuknya peserta didik mulia pada tahun 2007. Kalimat mulianya, kata mulianya itu memang besar. Boleh nggak? Boleh kategori, boleh tidak. Yang jelas besar sehingga orang akan mau kok dibesarkan. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Balik lagi bola gitu. Oke, ya seperti itu. Jadi kalau diterjemahkan justru tadi tujuan kita membicarakan tentang menyingkat visi yang kita bisa mudah diingat itu menjadi hilang lagi gitu. Sedangkan mulia juga kita udah tahu itu kan, gitu. Oke, seperti ini kira-kira yang diusulkan Pak Suryadi. Kita fokus ke sini. Kira-kira ini. Pakai putih nggak? Nggak usah ya. Yang paling bawah ya. Terbentuknya peserta didik mulia pada tahun 2027. Seperti itu. Usulan dari Pak Sur. Kalau yang itu kalimat mulia menjadi kata sifat. Ya, kemudian menjadi ya, turun lagi. Oke, secara umum kayaknya apa ya? Kalau nggak pakai yang gitu, tapi ya itu ada argumennya menjadi mulia. Peserta didik mulia. Tadi kan yang mulia. Nanti disapa itu Pak Mahfud yang mulia. Supaya ada masalah ya. Oke, sebentar ya. Katanya menurut bahasa Indonesia bagaimana kira-kira singkatan mau pakai tanda petik atau tidak? Dan yang pasti harus di huruf besarkan ya. Nggak usah. Karena itu sudah besar semua, sudah bisa diketahui. Oke. Yang memahami kepanjangan mulia kan hanya warga sebetulnya. Ketika orang negeri membaca isi manfaat kemuliaan itu apa namanya? Pertanyaannya, oh mulia kan yang mulia yang dia pahami. Sedangkan dia harus singkatan. Sebentar ya, sekarang.
Baik, kekhawatirannya adalah mulia itu menjadi salah tafsir. Mulia artinya mulia, tapi salah tafsirnya itu menjadi jelek atau tidak itu? Siswa mulia kan nggak, tetap juga ya, tetap bagus ya. Oke, itu oke. Kemudian sebentar kita. Nah, bagus. Mau? Baik yang mulia. Oke, sudah. Jadi kalaupun dia salah tafsir tentang arti mulia itu, tetap aja itu bagus, gitu kan ya. Kalau sepertinya dia penasaran dengan apa itu mulia, silakan hubungi layanan informasi. Nanti kalau kita sediakan itu. Kalimat visi tadi salah satu poin akan dipersiapkan bahwa apakah Anda menyebarkan atau mempromosikan kalimat visi misinya sekolah ini kepada masyarakat peserta didik. Nah itulah kalimat nanti menjadi bagian ketika kepala misalkan di rapat bersama itu menyebutkan yang mudah itu maaf ibu jangan lupa yang mulia kalimat itu sangat mudah. Jadi kita di samping bisa jadi jargon, bisa juga jadi mudah. Itu visi yang sangat ini ya bagus, mudah diucapkan, mudah dan simpel diingat, mudah. Ya dapat loh. Mensosialisasikan kalimat mulia itu mudah. Dibandingkan kita dari mana terwujudnya madrasah itu berubah di sini. Udah lama ini kan udah lama jadi makin lupa lagi kita. Jangan sampai kita dikenalkan oleh ini udah lama, kemudian kita nggak apa itu karena kunci kenapa berubah. Terbentuknya peserta didik mulia pada tahun 2020. Enakan ya? Oke. Seperti itu kekhawatiran tadi salah tangkap, salah terjemahan itu, dan justru nanti di situ juga kita akan sering berbicara tentang mulia jadi akhirnya gitu ya, dan apa artinya jadi terbiasa. Apa? Oh ya bagus. Saya tidak berlama-lama. Kata mulia itu kan bukan kata yang jelek ya. Dan tujuannya kita supaya hafal. Arek nanyakeun mulia, arek itu penting bahasa kita mulia gitu. Kalau nanti mau kata mulia itu apa ya, di depan ada running text sama kata di madrasah mulia. Pokoknya ada maju. Oke, sudah ya. Berarti tentang mulia tidak perlu lagi diterjemahkan, tidak perlu lagi tanda kutip, sudah cukup. Nah, pertanyaan akhir, kira-kira keseluruhannya redaksinya ini sudah enakan atau tidak? Dari bapak-bapak sebelah kanan, ada yang menambahkan kalimat? Cukup, enakan. Dari ibu-ibu sebelah kiri, enakan atau tambah kalimat? Dari bapak, bagian apa saya? Enakan? Oke. Baik, saya akan putuskan tentang visi kita. Oke. Tentang visi kita, yang pertama. Jadi visi kita adalah, saya bacakan kembali, terbentuknya peserta didik mulia pada tahun 2027. Setuju? Baik, terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir kembali. Agenda kali ini saya kembalikan kepada pimpinan sidang dan sekretaris sidang untuk mengambil alih forum. Kepada Pak Ade dan kepada Pak Nano, saya silakan. Terima kasih kepada Bu Gema yang telah memberikan waktunya. Baik Bapak dan Ibu, sambil berjalan saja kita mulai ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing waktu untuk penyampaian arahan dari pengawas
saya cabut kembali. Untuk itu kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, di sini yaitu untuk memimpin pembahasan visi dan misi Pak Bogor. Tapi gini, ini kan sudah jelas misinya ya, visinya sudah ketemu gitu ya. Misi itu sebetulnya hanya menurunkan, menjabarkan dari visi. Saya kira agar menghemat waktu, apakah perlu kita bahas bareng-bareng atau nanti tim saja yang membahas itu? Ya, sebentar. Satu dari mana dulu? Alasannya efisiensi waktu karena visinya udah jelas gitu. Kalau visi sih menurut saya kan hanya penjabaran saja ya. Mungkin hanya ada beberapa kalimat yang saya rasa kita percayakan pada tim aja lah. Mempersingkat waktu gitu ya. Intinya kan visinya udah jelas gitu. Menurut saya ya, menurut saya. Ya baik, terima kasih Pak Nano. Jadi kata Pak Nano, karena misi itu diturunkan dari visi dan sudah jelas begitu, paling hanya redaksi saja, jadi bisa diserahkan kepada tim nanti, nggak usah dibahas di forum. Silakan Bu Yuli. Mungkin usulan yang bagus juga, tapi gini maksudnya, berarti peserta sidang sudah memberikan amanah kepada tim untuk nanti redaksinya bagaimanapun terima itu, ya seperti itu ya. Karena memang ya itu, kalau mau kita bahas di sini ya pasti akan lama redaksi, beda orang, beda kalimat, beda pendapat segala macam. Tapi yang penting yaitu tadi patokannya visi sudah kita sepakati bersama dan tim pun tidak akan jauh, pasti itu mau tidak mau membuat misi harus berdasarkan visi, pasti arahnya ke sana seperti itu. Baik, kalau seperti itu saya putuskan bahwa untuk penyusunan misi itu akan dilakukan oleh tim di belakang untuk di luar acara ini agar penghematan waktu dan juga keefektivitasan kita bersidang. Saya putuskan untuk saya memutuskan untuk pembuatan misi akan dilakukan oleh tim. Setuju? Baik, selesai sudah acara agenda pertama yaitu pembahasan visi dan misi Manfaat Bogor. Untuk selanjutnya yaitu program kerja yang akan disampaikan oleh ketua tim yang lain. Untuk itu saya sebagai ketua sidang, pimpinan sidang pada pembahasan visi dan misi, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pimpinan sidang ini tidak baik seperti itu. Begitu juga dari mana? Ada yang mau sampaikan? Cukup ya, sama. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sidang pertama dalam acara Raker Madrasah Al-Hikmat Bogor saya nyatakan ditutup. Untuk selanjutnya saya serahkan palu sidang kepada ketua sidang selanjutnya. Kepada ketua sidang selanjutnya siapa? Oke, Wakapur. Penyerahan palu sidang. Jadi dalam sidang palu ini sangat berharga sekali, barang yang mewah, tidak ada palu tidak bisa berbicara